Untuk Denpasar tercinta. Selamat pagi, Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat pemilih dan peserta pemilu sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini. Podcast Musik Ngobrol Asik Demokrasi dan Kepemiluan KPU Kota Denpasar yang akan mengupas tentang regulasi pemilu kali ini, yakni dalam tema yang kita angkat yaitu regulasi politik matang dalam pemilu bersama narasumber kece kita kali ini, Bapak Agung Rakenakula, anggota KPU Provinsi Bali. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu juga pada sobat pemilih yang berada dimanapun, khususnya di Denpasar. Kali ini saya sangat senang berjumpa kepada sama Bro Lizzy dalam konteks podcast kali ini. Sobat pemilih, sebelum kita bersama narasumber, kita sampaikan terlebih dahulu bahwa sebelum proses syuting dilakukan, kita sudah melakukan tes sesuai protokol kesehatan. Bapak Nakula, kita sudah bisa buka masker karena kita sudah tes kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam episode kali ini, kita akan membahas perbaikan regulasi dalam penyusunan produk-produk hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, Pak Agung, kita langsung masuk nih kepada beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi-regulasi pemilu dan produk-produk hukum berkaitan dengan pemilu serentak tahun 2024. Yang pertama, bagaimana perspektif Pak Agung Nakula selaku anggota KPU Provinsi Bali tentang Undang-Undang Dasar 45 sebagai rujukan awal dalam regulasi pemilu tahun 2024 nanti. Oke, terima kasih Mas Bro. Kalau kita berbicara masalah Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita mengacu kepada teori Stanford teori, itu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini berada di level sebagai dasar hukum tertinggi dari semua undang-undang yang diciptakan. Artinya apa? Kalau kita lihat dari perspektif hukum di Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan regulasi pemilu, itu ada, menurut hemat kami, ada 3 hal penting di dalam kekuatan konstitusional dalam pemilu tersebut. Yang pertama adalah substansi terkait dengan pemilu, yang kedua adalah penyelenggara pemilu, yang ketiga adalah peserta pemilu. Nah, kita melihat dari hal ini juga tercantum di dalam pasal 22E. Di mana pemilu dilaksanakan secara langsung membebas rahasia selama 5 tahun. Pemilu tersebut memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Presiden, DPR itu dicalonkan oleh partai politik. Dan jadi konstitusional adalah partai politik sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara kelembagaan sudah jelas bahwa pemilu tersebut dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jadinya bahwa secara konstitusional proses pemilu ini sudah didasari dengan kuat dan turunannya akan dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Jadi cukup jelas bahwa Undang-Undang Dasar 45 merupakan rujukan awal terbentuknya Undang-Undang Kepemiluan dan Pemilihan. Yeah. Sebelum kita ini Pak Agung, karena ini adalah acara musik ngobrol asik kepemiluan dan demokrasi, sepertinya kita ya acara-acara santai, kita ngopi terlebih dahulu. Katanya kita ngopi dulu. Ngopi. Jadi ngopi itu adalah merupakan bagian daripada ngobrol asik kepemiluan, kan gitu. Sambil santai. Iya Pak Agung. Nah, sebelum kita melanjutkan yang kedua Pak Agung, ada beberapa hal juga terkait dengan ketentuan aspek regulasi dan norma pengaturan sebagai pedoman para penyelenggara pemilu nih Pak Agung. Pemilu adalah karena 2024 nanti adalah serentak yang dilaksanakan dalam 1 tahun, baik itu adalah pileg, pilpres dan pemilihan kepala daerah yang hanya berjarak kurang lebih 8 bulan saja. Bagaimana nanti penyelenggara pemilu dalam menjalankan semua tahapan pemilu, hal ini menjadi sorotan sangat penting. Kenapa? Apakah regulasi dan peraturan teknis dan turunannya tersebut itu adalah mampu bekerja seperti yang diharapkan sebagai kerangka kerja operasional? Kira-kira perspektif dan pendapat mungkin
pandangan Pak Agung Rakenakula selaku anggota KPU Provinsi Bali seperti apa terkait dengan regulasi yang seperti ini. Ya, terima kasih Mas Bro. Yang terpenting ini kan kita harus pahami dulu terkait dengan struktur organisasi kita sebagai penyelenggara. Ada yang disebut dengan regulasi, regulator, ada disebut dengan koordinatif, dan ada juga disebut eksekutor. Regulatornya sudah jelas bahwa KPU RI, sedangkan koordinator adalah KPU Provinsi dan eksekutor adalah KPU Kabupaten Kota, termasuk Kota Denpasar. Nah, dalam konteks ini, semua peraturan regulasi yang dikeluarkan itu tentunya diterbitkan oleh KPU RI sebagai turunan dari undang-undang. Nah, sebagai seorang eksekutor dari KPU Kabupaten Kota ya tentunya kita harus taat dan tunduk kepada regulasi yang dikeluarkan. Nah, bagaimana konteks regulasi? Nah, kita tidak bisa dipungkiri dan kita pahami bahwa dalam proses penyelenggaraan antara regulasi dan teknis penyelenggaraan kadang-kadang memang terjadi sedikit ada disebut dengan kekosongan, ada disebut dengan perbedaan persepsi. Dan ini contoh misalnya perbedaan persepsi terkait dengan narapidana dan pidana, mantan pidana dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan persepsi terkait dengan penerapan sipol. Nah, ini kan bahwa dalam konteks kita sebagai eksekutor di teman-teman kabupaten, apapun rujukannya ya kita harus hormati. Namun pandangan-pandangan ini pun menjadi perdebatan dari teman di penyelenggara yang lainnya seperti Bawaslu. Nah, sehingga dalam konteks ini yang memang harus disatukan sebuah pemahaman yang dimasukkan dalam kajian peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga proses penyelenggaraan ini terkait dengan kekosongan, terkait dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda, ini bisa diatasi dengan kepastian hukum yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Betul Pak Gung, tetapi pada di lapangan kita ketika berbicara hierarki peraturan perundang-undangan, sebenarnya sampai sejauh mana sih undang-undang kepemiluan ini mengatur teman-teman di penyelenggara, sehingga di teman-teman di eksekutor seakan-akan nanti tidak menjadi sebuah perbedaan mungkin antara teman-teman penyelenggara teknis, yakni teman-teman KPU bersama dengan teman-teman penyelenggara pengawas, nanti supaya ini tidak ada benturan nanti seakan-akan bahwa ada perbedaan pandangan fiksi. Karena kita pernah saya mendengar apa yang disampaikan oleh KPU RI, Pak Asim, bahwa kita selaku penyelenggara pemilu juga harus memahami terkait dengan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintah. Ini sangat penting, Pak Gung. Sehingga karena yang tidak diatur di peraturan KPU itu diatur oleh yang namanya keputusan KPU, surat edaran dan surat dinas. Nah, itu bagaimana Pak Gung? Ya, itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita sebagai penyelenggaraan pemilu dalam proses tahapan teknis penyelenggaraan itu kadang-kadang permasalahan-permasalahan itu akan berkembang. Permasalahan demokrasi di kita ini sangat berkembang. Contoh kasusnya dari Saburai Jua. Nah, itu kan ternyata ada permasalahan masih dalam sebagai dua kewarganegaraan. Itu kan tidak diatur dalam undang-undang dan juga tidak diatur dalam PKPU. Nah, tapi dalam proses ini sudah berjalan. Nah, makanya dalam proses ini tentunya bagaimana penguatan sumber daya kita untuk menambah wawasan kita dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan proses tahapan tersebut. Contoh umpamanya data pemilih, di sana kan ada undang-undang tentang kewarganegaraan juga masuk, undang-undang tentang kependudukan juga masuk. Dan ini koordinatif kita ke sana karena di undang-undang itu hanya mengatur syarat-syarat pemilih, bagaimana dia akan menggunakan hak pilihnya gitu. Memang dalam proses teknisnya ini perkembangan itu akan sangat-sangat mungkin terjadi. Oke, terima kasih Pak Gung, bahwa kita KPU Kabupaten Kota selaku eksekutor yang harus tunduk terkait dengan aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Ya, mungkin saya tambahkan satu lagi. Kalau kita kan harapan kita juga kan apa yang menjadi regulasi tersebut, baik itu di undang-undang, baik itu di PKPU, itu sudah mengatur secara rigid. Nah, namun ada surat edaran, ada surat dinas itu hanya sebagai penegasan-penegasan saja terkait dengan apa yang harus kita lakukan terhadap persepsi-persepsi dari peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena di satu daerah dengan daerah yang lain kalau diterapkan kadang-kadang kan teknis penyelenggaraannya tersebut kayaknya agak
agak tidak bisa dilaksanakan juga dengan sempurna. Contoh logistik umpamanya. Ketika kita di Bali ini khususnya atau Denpasar khususnya distribusi logistik hanya 1, 2, 3 hari kan bisa dilakukan karena tempatnya dekat, jalan aksesnya bagus. Bagaimana di daerah yang di daerah kepulauan? 2 hari 3 hari belum tentu cukup, apalagi ada bencana dan lain sebagainya. Nah, jadi regulasinya ini memang perlu ditegaskan dengan surat dinas dan surat edaran tersebut. Namun hal itu juga harus lebih konkret juga diatur di dalam undang-undang maupun di PKPU sehingga tidak terjadi persepsi yang berbeda. Berarti ini menjadi daftar inventaris masalah yang akan diajukan kepada KPU RI, Pak Gun. Iya, sebelum regulasi atau undang-undang ini masuk ke prolegnas juga pada tahun ini. Dan juga nanti peraturan KPU-nya itu lebih sempurna, jauh lebih sempurna mengatur terkait dengan pemilu serentak tahun 2024. Iya. Kira-kira kan seperti itu, Pak Gun. Ya. Nah, di samping itu juga mungkin saya sampaikan juga dari teman-teman bahwa dalam proses dalam proses pembuatan regulasi itu kan peraturan perundang-undangan, tapi di teman-teman di kabupaten itu kadang-kadang kita juga membuat sebuah keputusan-keputusan yang sifatnya rapat-rapat periodik seperti keputusan DPT, keputusan dan lain sebagainya. Dan ini juga harus dipahami bagaimana tata cara membuat keputusan, bagaimana proses, syarat material dan syarat formil itu harus dipenuhi sehingga tidak menjadi keputusan yang cacat hukum. Karena apa? Karena keputusan ini juga merupakan bagian dari produk hukum yang bisa disengketakan. Legal draftingnya harus bagus juga gitu loh. Ya, itu nanti penguatan SDM secara internal di satker KPU Kabupaten Kota, Pak Agung. Nah, ini kita masuk kepada yang terakhir, Pak Agung. Apa perspektif Pak Agung selaku anggota KPU Provinsi Bali terkait dengan masuknya undang-undang dalam Prolegnas tahun 2022? Yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai bentuk kodifikasi dari undang-undang tentang pemilu yang diharapkan jauh lebih baik, Pak Agung, ke depannya. Dan juga jauh lebih bagus juga dari yang sebelumnya karena ini mengatur berkaitan dengan pemilu serentak tahun 2024. Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai dimensi pilkada yang mengatur terkait dengan pemilihan kepala daerah. Mengingat pemilihan kepala daerah itu sekarang itu juga dilaksanakan di tahun yang sama, di tahun 2024 nanti. Itu apa perspektif Pak Agung selaku anggota KPU? Yang pertama tentu kita berbicara masalah kewenangan. Kewenangan di dalam melakukan perubahan undang-undang itu kan ada di usulan itu ada DPR, ada di Presiden, pemerintah kan itu. Yang kedua tentunya kita sebagai penyelenggara kalau memang ini dilakukan perubahan ataupun masuk ke prolegnas ini ya kita sambut dengan baik. Kenapa? Karena ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kita sebagai penyelenggara di lapangan itu kita hadapi. Contoh ketika kemarin banyak sekali teman-teman kita di penyelenggara yang meninggal. Kenapa? Karena kelelahan dan lain sebagainya. Ya tentunya hal ini bisa diatasi dengan menggunakan sistem Sirekap. Ini kan sangat mudah sekali. Sirekap itu efektif, efisien dan juga sangat transparan karena tinggal foto dan langsung kirim ke webnya KPU sehingga semua sudah bisa mengunggah dan melihat itu. Dan ini tidak menggunakan perangkat-perangkat yang sangat banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua tentang silon ataupun sipol. Kalau silon dulu kan kita pakai dengan banyak sekali kertas-kertas yang fotokopi KTP, belum lagi rangkap dan lain sebagainya, belum kita menyusun. Nah, kalau kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi sistem informasi yang diterapkan sekarang ini, ya tentunya sangat memudahkan. Ya mungkin ini untuk penguatan, ya tentunya harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa dalam faktanya pemilu akan dilaksanakan secara serentak 2024. Nah, tetapi kita melihat bahwa masa jabatan dari teman-teman kita itu banyak yang mepet-mepet dengan pemilu. Contoh umpamanya ya kalau tidak salah kelungkung umpamanya 2024 mungkin kelungkungnya 2024 baru ada komisioner yang baru. Nah, ini kan jaraknya sangat dekat sekali. Nah, kalau bisa ini juga menjadi usulan untuk dilakukan perbaikan. Nah, artinya bahwa ketika sekarang konsepnya adalah pemilu serentak, ya penyelenggaranya memang harus serentak juga gitu loh. Jangan sampai pemilunya serentak, justru penyelenggaranya tidak serentak. Ada AMJ-nya tahun ini, bulan ini, tahun ini. Nah, kalau sudah serentak,
ya minimal lah 6 bulan sebelum pemilu tersebut ataupun setelah pemilu tersebut dilakukan rekrutmen penyelenggara, sehingga dalam proses memberikan pelatihan, BIMTEK dan lain sebagainya kepada penyelenggara-penyelenggara yang sudah terbentuk itu kan waktunya lebih lama. Belum ada siapa tahu ada gugatan-gugatan. Kalau sudah mepet seperti ini kan agak berat juga. Ketika sekarang ada gugatan, sedangkan sudah ada masuk ke ranah tahapan, ada gugatan, ini kan status quo sifatnya. Siapa yang akan melaksanakan dan lain sebagainya, ini juga agak berat. Nah ini mungkin ada beberapa yang menjadi masuk, yang jelas bahwa Sirekap itu kami dorong agar bisa digunakan sistem informasi semuanya lah, sehingga itu lebih memudahkan, dan keserentakan ini pun memang diharapkan dengan keserentakan dalam rekrutmen penyelenggara. Oke, ini Pak Gung, closing statement mungkin nanti apa sih harapannya berkaitan dengan perubahan regulasi kepemiluan, baik Undang-Undang Nomor 7 maupun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ketika masuk dengan prolegnas nanti, dan juga harapannya kepada penyelenggara. Jadi elemen pemilu ini kan bukan hanya regulasi, bukan hanya pemilih, bukan hanya penyelenggara, dan juga ada peserta pemilu. Ini ada 4 elemen sebenarnya yang juga harus diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan nanti yang sekarang pada hari ini masuk dalam prolegnas tersebut. Harapannya Pak? Yang pertama tentunya harapan kita dari kita ini kan teman-teman di kabupaten juga, karena kita juga sebagai yang eksekutor dan koordinatif itu, harapan kita ya agar semua regulasi ini, sebenarnya KPU itu kan sudah merancang dari awal beberapa PKPU dan lain sebagainya. Nah contohnya sekarang penetapan hari dan tanggal pemilu aja masih agak belum ada sebuah kepastian, walaupun ada rancangan tanggal 14, tanggal dan lain sebagainya. Nah tapi ini harus segera dilakukan, prosesnya ini harus segera dilakukan penetapan tersebut, baik itu regulasi dan lain sebagainya, sehingga kita membutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi. Itu yang terkait dengan regulasi untuk prolegnas. Sedangkan untuk penyelenggara kita ya tentunya dalam proses ini ya kita harus benar-benar memiliki sumber daya dari penyelenggara ini yang tahu paham tentang kepemiluan tersebut, kalau memang itu ada rekrutmennya. Kalau memang tidak, ya kita akan menguatkan sumber daya seperti tadi, bahwa bagaimana kita memilah dan memilih kasus-kasus yang memang potensi akan terjadi sengketa, dan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita untuk mengantisipasinya. Penguatannya apa? Seperti tadi, bahwa regulasi di dalam pemilu ini tidak hanya ansih bahwa undang-undang pemilu dan PKPU, ada juga undang-undang yang lainnya, undang-undang tentang administrasi pemerintahan negara, mungkin bagaimana kita menyelenggarakan asas-asas pemerintahan yang baik, itu ada undang warga negaraan, dan banyak sekali yang terkait dengan hal itu. Ya ini kita memang harus mulai membaca sehingga kita pahami bahwa proses deal kita bersama itu adalah pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Itu aja Mas Bro. Pak Agung, terima kasih kembali sudah memberikan banyak ini bersama dengan kami dan sudah membersamai kami di pagi hari ini. Di penghujung acara ini, semoga nanti kita bisa ketemu atau berjumpa kembali di kesempatan berikutnya yang akan banyak mengupas yang jauh lebih bagus dan lebih menarik berkaitan dengan kepemiluan dan seputar kepemiluan. Jangan lupa Sobat Pemilu untuk di like, subscribe, dan share, dan yang pasti tonton videonya di channel YouTube KPU Kota Denpasar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.